أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah taufik, yang dengan hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk berjalan di atas sunnah-sunnah beliau sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan pokok, 3 landasan utama yang wajib diketahui setiap muslim dan muslimah. Kita sampai masih arkanul iman ya. Kita terlalu lama ini mengkaji usul salasahnya. Nggak selesai. Hah? Taib. Sirat. Habis sirat ya berarti al-jannatu wan nar. Ya. Taib, ana ingatkan lagi deh tentang usul salasah.
Usul salatah kan 3 landasan pokok ya. 3 landasan kita sulit atau 3 landasan itu apa saja? Pertama, ma'rifatul abdi rabbahu. Seorang hamba mengenal Rabbnya. Sudah lama kita bahas ya. Allah. Kenapa kita harus mengenal Allah? Karena seorang hamba nggak akan bisa mencintai Allah kalau dia nggak tahu bagaimana sifat-sifat, bagaimana zatnya, bagaimana rububiyatnya. Nah, itulah kenapa wajib kita mengenal Allah. Kalau orang nggak kenal Allah, bagaimana dia bisa cintai Allah? Nah, kayak mengenal Allah kan dijabarkan lagi. Syekh Utsaimin yang pertama mengenal zatnya. Zatnya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Ikhlas misalnya, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, yang semua makhluk di muka bumi ini butuh pada Allah. Hanya menjadi semua makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengan kan Allah mengenalkan zat. Nah, ada lagi dalam ayat kursi kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah lah yang tidak ada sesembahan yang patut disembah, yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa. Ya, Allah banyak menceritakan zatnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, mengenal rububiyah Allah. Artinya rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah yang khusus hanya Allah yang bisa melakukan. Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan penyakit. Ini semua rububiyah Allah yang makhluk satupun tidak akan bisa melakukan program. Walaupun dia malaikat yang paling dekat dengan Allah, malaikat Jibril tidak bisa melakukan. Walaupun Nabi yang paling dekat seperti Rasulullah tidak bisa melakukan. Karena rububiyah Allah itu perbuatan khusus hanya Allah yang bisa. Adapun selain Allah tidak bisa melakukan tadi, hidupkan, matikan, menyembuhkan penyakit, memberikan penyakit, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat, itu semua hanya Allah saja yang bisa melakukan. Yang ketiga, mengenal ya artinya uluhiyah, dia ibadah. Artinya seorang hamba harus mengenal hanya kepada Allah saja dia tunjukkan semua ibadah. Baik ibadah yang bersifat zahir, sholat, puasa, sedekah, ya, atau ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Seperti apa? Al-khawf,
rasa takut yang besar hanya kepada al-mahabbah, memiliki rasa cinta yang paling besar hanya. Apalagi al-isti'anah, senantiasa meminta pertolongan hanya kepada. Al-isti'adah, senantiasa minta perlindungan hanya kepada. Itu semua masuk dalam macam-macam ibadah. Itu semua sama, nggak boleh kita tujukan untuk selain. Makanya nggak boleh kita minta perlindungan kepada selain. Ya, kita minta pertolongan kepada selain Allah yang makhluk itu nggak punya kemampuan untuk dalam perkara tersebut. Seorang minta agar berikan jodoh kepada makhluk. Seorang meminta agar dilapangkan rezekinya tapi kepada makhluk, itu haram. Tidak boleh, bahkan masuk ke dalam kesyirikan. Karena hanya Allah lah yang satu-satunya berhak. Yang keempat, mengenal Allah, maknanya mengenal asma dan sifat-sifat Allah. Kenapa seseorang dia harus mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah? Semakin dia kenal dengan sifat-sifat Allah, semakin dia cintai Allah. Sifat Allah yang maha kuasa, tapi Allah maha bijaksana, Allah maha pengasih, maha penyayang. Nah, yang akan rekomendasikan beli buku Syekh Abdul Razak itu ya, di Asmaul Husna. Beli belum betul? Saya pelajari sifat-sifat Allah, kita dalami itu, kita bisa meresapi di setiap ibadah. Makanya nanti kita belajar apa itu ihsan. Ihsan itu apa artinya? Ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Ya. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Paham enggak? Maknanya seolah-olah melihat Allah. Antum lagi sholat, aku membayangkan tulisan Allah gitu. Gimana? Seolah-olah melihat Allah? Gimana? Kalau antum lagi sholat, bayangkan Ka'bah gitu. Gimana? Seorang dia ibadah seolah-olah melihat Allah. Para ulama kan jelas. Para ulama makna seolah-olah melihat Allah di sini adalah kau ketika beribadah kau jalan sifat-sifat. Makanya, ya, ketika kita sholat, justru yang kita renungi sifat-sifat Allah hadir dalam sholat. Makanya kalau seseorang sholat dan dia menghadirkan sifat-sifat Allah ini, akan menjadikan sholat khusyuk. Ya, Allah tahu kok apa yang dia pikirkan ketika sholat. Allah tahu kok apa yang dia gerak-gerik ketika sholat. Makanya orang yang dia paham sifat-sifat Allah ketika ibadah, ibadahnya nggak asal-asalan. Ya, kenapa banyak orang ibadahnya asal-asalan? Karena dia ketika ibadah belum menghadirkan ihsan. Ihsan nggak hadir ketika ibadah. Jadi ibadahnya asal-asalan. Ya, karena tadi kalau orang menghadirkan ihsan, hanya tadi tingkatan ihsan itu dua. Tadi yang pertama ya, al-musyahadah. Kalau ulama seolah-olah dia melihat Allah. Maknanya dia ketika beribadah hadirkan sifat-sifat Allah. Hati. Itu tingkatan yang pertama dari isyarat. Tingkatan yang paling tinggi sudah. Orang sudah melakukan ibadahnya seolah-olah dia melihat Allah tadi. Dia betul-betul menghadirkan sifat-sifat Allah ketika dia beribadah. Yang kedua, kalau dia nggak mampu ke tingkatan musyahadah ini, maka minimal tingkatan yang kedua dari ihsan ini. Apa tingkatan yang kedua?
surata anta tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Kalau engkau nggak bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakinilah Allah melihat. Ini yang disebut apa? Maka selalu terasa senantiasa diawasi. Hanya minimal kita tingkatan kedua. Kita paham Allah melihat, menyaksikan kita. Kalau orang paham ini nama-nama dan sifat-sifatnya, niscaya dia akan merasakan kesyukuran setiap. Nah ini landasan yang pertama ya, kenal Allah. Ya. Yang kedua, yang agak panjang ini selesai. Kenal agama Islam beserta dalil dari ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Syekh Muhammad, ma'rifatu dinil Islam, agama Islam ini beserta dalil. Ini kan landasannya. Hanya kita belajar dari mulai rukun Islam. Kemudian kita belajar iman. Kita belajar tentang ihsan. Ini aja sebetulnya. Ya, agama Islam itu kita kenal ya, tingkatan Islam itu kan gini. Dari mulai Islam, iman sampai tingkatan yang terakhir ihsan. Ya. Seseorang itu tingkatannya paling rendah, dia baru menjadi muslim. Baru dia naik levelnya ketika dia menjadi mukmin. Baru naik lagi levelnya ketika dia jadi muslim. Orang yang benar-benar sudah mengamalkan ihsan. Ya. Ihsan tadi kan ya luar biasa. Kalau orang mengamalkan di setiap ibadahnya saja, ya ihsan itu dia seolah-olah melihat Allah. Kalau dia nggak mampu seolah-olah melihat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Makanya kata kuncinya ya, gampang itu. Setiap penyimpangan dalam hal ibadah itu karena ihsan adil. Jadi setiap penyimpangan dalam ya, ibadahnya asal-asal, ibadahnya selalu nggak khusyuk. Itu karena kenapa? Ihsan tidak hadir ketika ibadah. Ibadah sih ibadah fisiknya, tapi ketika ihsan itu tidak hadir, maka terjadilah penyimpangan dalam ibadah. Apakah itu dia riya dalam ibadahnya? Apakah itu dia sum'ah ibadah? Pengen ibadahnya diperdengarkan, pengen ibadahnya dilihat, pengen ibadahnya dapat ya, itu kan penyimpangan dalam ibadah kan? Kenapa itu terjadi? Karena ihsan belum hadir. Jadi dia belum merasa dan merasapi tadi nama dan sifat Allah, atau dia belum merasa ibadah kita. Ya, sama semua penyimpangan dalam hal muamalah sama. Itu karena sebab ihsan tadi berupa muraqabah belum hadir dalam diri seseorang. Ya, hanya tingkatan yang paling tinggi ini ihsan. Semua hamba ini punya sifat ihsan, niscaya ibadahnya menjadi muamalah. Ya. Baru nanti ketiga kita belajar landasan yang ketiga lah. Ma'rifatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai, sebetulnya kan selesai ini aja. Ya. Jelasannya panjang ya. Ya.
Jadi 3 landasan utama tuh ini aja, kita mengenal Allah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya, dan nanti kita mengenal Rasulullah SAW, karena 3 perkara ini yang ditanyakan ketika kita masuk ke dalam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man hadha rajul alladhi bu'itsa fika. Siapa orang yang diutus kepadamu ini? Kan 3 pertanyaan ini yang akan kita alami ketika di alam barzakh. Ya. Baik, kita lanjut. Mana nih? Iman kepada takdir. Udah selesai iman kepada hari kiamat? Sirat, taib. Berarti al-jannatu wan nar ya. Taib. Di antara makna iman kepada hari akhir, kepada hari kiamat adalah al-imanu bil jannati wan nari. Iman kepada surga dan neraka. Wal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Surga adalah tempat yang penuh kenikmatan yang Allah persiapkan untuk orang beriman dan orang yang bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-imanu bihi. Yang Allah persiapkan bagi orang yang beriman yang telah menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kepada mereka. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih. Mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mukhlisina lillah muttabi'ina li rasulih. Mereka ikhlas melakukan ibadah itu hanya untuk Allah dan meneladani sesuai tuntunan Rasulnya. Ya. Fiha min anwa'in na'im ma la ainun ra'at. Di dalam surga itu ada berbagai macam kenikmatan. Ma la ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati-hati manusia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Balasan untuk mereka di sisi Rabb mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan itu Allah persiapkan untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, surah As-Sajdah ini untuk baca setiap Jumat ya. Setiap subuh Jumat dibaca. Kan ada sujud tilawah ya. Hah? Hah? Oh, kalau subuh. Enggak, kan sunnahnya subuh di hari Jumat baca As-Sajdah ini. Sujud tilawah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang telah Allah siapkan atau sembunyikan untuk mereka, yaitu berupa kenikmatan yang menyejukkan mata-mata mereka, yaitu penghuni surga, dan itu balasan atas perbuatan mereka. Wa amman naru fahiya darul azab. Adapun neraka adalah tempat azab yang Allah persiapkan untuk orang kafir, orang zalim.
dan orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Nya, yang di dalamnya terdapat azab, wan nikal, hukuman-hukuman, ma la yakhturu 'alal bal, yang tidak pernah terpikirkan dalam logika atau akal manusia. Makanya Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 131, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin, dan takutlah kalian kepada neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya. Wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir, dan termasuk ya makna dari iman kepada hari akhir adalah al-iman bikulli ma yakunu ba'dal maut, ya, mengimani segala yang terjadi setelah kematian. Ini udah kita bahas ya. Fitnatul qabr, azabul qabr, naimul qabr, ya, berupa fitnah di dalam kubur, azab kubur, nikmat kubur, yang itu semua kita yakini akan menimpa semuanya, ya, kecuali mereka yang mati dalam keadaan syahid. Ya. Taib, kita lanjut biar cepat selesai ya. Al-imanu bil qadar, iman kepada takdir Allah, atau al-iman bil qada'i wal qadar. Rukun iman yang keenam. Kenapa kita perlu belajar iman kepada qada dan qadar ini? Karena nanti kita akan dapatkan buah manis dari mempelajari iman kepada qada dan qadar. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada takdir mencakup di dalamnya 4 perkara. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Yang pertama, iman kepada takdir itu maknanya kita mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara terperinci, azalan wa abadan, baik pengetahuan Allah itu dari mulai semenjak zaman azali maupun pengetahuan Allah saat ini. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Apakah itu yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatannya atau juga segala perbuatan hamba-hambanya. Nah, ini disebutkan rukun iman kepada takdir. Jadi ternyata iman kepada takdir juga ada rukun-rukunnya, ada 4 di sini. Ya, kita mudah belajar ya. Iman kepada takdir ini penting ya, sampai Ubay bin Ka'ab pernah diminta nasihatnya oleh seorang tabi'in namanya Ibnu Ad-Dailami. Kata Ibnu Ad-Dailami, wahai sahabat Rasulullah, maksudnya Ubay bin Ka'ab, aku ada masalah dalam mengimani kepada takdir ini. Artinya ada keraguan-raguan dalam mengimani takdir Allah. Maka berikanlah aku nasihat. Kata Ubay bin Ka'ab, wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban layyaqbalallahu min hatta yu'mina bil qadar. Kata Ubay bin Ka'ab, demi Allah, apabila salah seorang di antara kalian menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud berupa emas. Jadi dia infakkan emas sebesar gunung Uhud. Allah nggak akan menerima sedekahnya tersebut sampai dia beriman kepada takdir Allah dengan benar. Jadi ternyata orang yang punya masalah dalam keimanannya kepada takdir itu bisa menjadi sebab Allah tolak amalnya. Ya, maka keimanan kepada takdir ini harus dibangun dengan 4 rukun ini.
ada iman kepada takdir. Apa saja itu? Tadi yang pertama al-ilm. Ayat ini bahwa Allah mengetahui segala yang terjadi pada Jawa Tengah atau Jawa Barat. Terjadi. Ini harus kita yakini ya, Allah tahu baik secara terperinci maupun secara global. Allah tahu ya apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang terbesit dalam pikiran kita, apa yang belum terjadi Allah tahu, apa yang sudah terjadi Allah tahu, apa yang sedang terjadi Allah tahu ya. Karena muncul penyimpangan dari orang-orang filsafat ini biasanya ya. Sampai kan Ibnu Sina juga terkena pengaruhnya filsafat. Dia mengatakan bahwa di antara syubhatnya Ibnu Sina, dia mengatakan Allah mengetahui apa yang akan dilakukan manusia itu secara global saja. Adapun secara terperinci Allah tidak tahu. Ini kan syubhat yang luar biasa. Ya. Maka rukun iman kepada takdir ini penting karena muncul pengaruh-pengaruh filsafat yang akhirnya merusak akidah kaum muslimin. Ya. Karena mereka selalu menggunakan logika. Bagaimana Allah tahu yang belum dilakukan hamba, kan begitu. Karena dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Maka Allah mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Baik secara global maupun secara terperinci Allah akan tahu itu. Ya. Maka ini rukun yang pertama. Banyak sekali dalilnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ya. Ayat ke-22. Allah Ta'ala berfirman, Alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah yang maha mengetahui segala perkara yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya. Kemudian juga dalam surah At-Talaq kalau tidak salah. Ya. Ana lupa ayatnya, ayat berapa. Atau dalam surah Saba ya, Allah mengatakan la ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah walaupun sebesar biji zarah. Baik, kita break dulu mendengarkan azan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.
Baik, kita lanjut sedikit lagi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Itu rukun yang pertama ya. Rukun yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita wajib mengimani, kalau rukun yang kedua ini disebutnya al-kitabah. Kalau tadi yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabatu. Kita wajib mengimani sesungguhnya Allah telah menuliskan semua ketetapan-ketetapan untuk makhluknya di lauhil mahfuz. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fil kitab, dan itu semua ada di kitab. Maknanya di lauhil mahfuz, dalam catatan Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah adalah mudah. Dalilnya dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanah. Allah telah menuliskan ketetapan-ketetapan untuk makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Inilah rukun iman yang kedua kepada takdir. Al-kitabatu, kita wajib mengimani Allah telah menuliskan segala ketetapan untuk makhluk-makhluknya. Ya. Sampai 2 dulu ya. 3 dan 4 kita bahas setelah salat Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali masih mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan kita membahas tentang al-imanu bil qadar,
iman kepada takdir Allah yang mencakup di dalamnya 4 perkara tadi. Yang pertama, sesungguhnya kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apakah yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi. Yang kedua, al-iman bi anna Allah kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Kita wajib mengimani sesungguhnya Allah telah menuliskan ketetapan untuk makhluknya tersebut di lauhil mahfuz. Dan itu Allah tetapkan, tuliskan sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman di mana Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi dan langit ini. Ya. Jadi zaman azali itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi dan langit ini. Yang ketiga, rukun iman kepada takdir adalah al-masyiatu. Jadi yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabatu, yang ketiga al-masyiah. Apa itu masyiah? Kehendak. Apa maknanya? Al-imanu bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Kita wajib mengimani bahwasannya semua yang terjadi di muka bumi ini yang menimpa makhluk-makhluknya itu semua karena kehendak dari Allah Ta'ala. Ini wajib kita imani. Semua yang terjadi, semua yang menimpa semua makhluknya di muka bumi itu karena kehendaknya Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan ini, diantaranya yang sering antum baca surah Yasin itu, ya. Apa kata Allah Ta'ala? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah ingin menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Begitu juga dalam hadis. Hadis ini diajarkan Rasulullah, ya, kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, di mana Rasulullah sudah menanamkan akidah yang benar, iman kepada takdir Allah, dari mulai Abdullah bin Abbas di usia 10 tahun. Kata Rasulullah, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya apa yang telah Allah tetapkan untukmu maka tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang tidak pernah Allah tetapkan untukmu maka tidak akan pernah menimpamu. Ini kan fondasi akidah yang luar biasa kepada takdir Allah. Makanya seseorang kalau memahami ini, apapun yang telah Allah tetapkan gak akan meleset kok dari diri kita. Pasti akan mengenai kita. Ya. Makanya gak perlu kita mengeluh dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita. Apakah itu berupa musibah, berupa sesuatu yang tidak mengenakan hati. Kalau dia sudah tahu, dia sudah yakin Allah yang sudah takdirkan, maka tidak perlu lagi ada keluh kesah, ya, rasa gelisah, ya, rasa tidak ridho, karena dia tahu ini sudah Allah tetapkan dan apa yang Allah tetapkan tidak akan pernah meleset darinya. Ya, antum bawa mobil di tengah jalan tiba-tiba bannya bocor, nggak usah antum ucapkan, coba nggak lewat jalan sini ya. Antum mau lewat jalan mana saja, kalau Allah sudah tetapkan ya bocor bannya gitu. Ya, kita kan terkadang begitu. Coba nggak begini ya, coba nggak begitu ya. Makanya Rasulullah kan melarang itu, ya. Apabila sesuatu telah menimpamu, janganlah engkau berkata seandainya.
Karena sesungguhnya seandainya itu membuka pintu syaitan. Ya, kalau sudah tertimpa sesuatu cukup mengatakan qadarullah. Semuanya sudah terjadi karena kehendak Allah Ta'ala. Ya, makanya ini yang harusnya membuat hati kita tenang kan? Ya, kalau kita sudah tahu semuanya sudah Allah tetapkan, maka tidak perlu lagi kita merasa sedih, merasa galau, merasa gelisah. Karena Allah sudah menetapkan segala sesuatunya untuk kita. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, rukun iman kepada takdir adalah al-khalqu, menciptakan. Maka al-imanu bi anna jami'il kainati makhluqatillahi bizawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Yang keempat, iman kepada takdir itu dibangun dengan rukun wajib kita mengimani bahwasannya semua makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Ta'ala. Baik secara zatnya, baik sifat-sifatnya, baik gerak-geriknya, baik seluruh perbuatannya, itu semua adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, maka semua Allah yang menciptakan, termasuk perbuatan kita. Sebagaimana juga firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Jadi perbuatan kita pun Allah yang telah menciptakannya. Maka inilah rukun-rukun iman kepada takdir. Yang terakhir kita bahas tentang macam-macam takdir. Ada berapa macam takdir? Ada 4 macam ya. Yang hapusnya dipecat saja. Di klik, di share, ada. Yang isi gitu. Iya, kalau dia aktivisnya bisa chat saja. Apapun. Ada ya. Bahasan. Ini bukan lupas kali. Iya, berarti. Tempatnya harusnya bisa hapus. Macam-macam takdir. Yang pertama disebut dengan takdir azali. Takdir azali. Apa maksudnya takdir azali? Semua ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan sejak zaman azali, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan inilah yang terdapat tauhid. Makanya takdir azali disebut. Yang kedua, takdir ini takdir sepanjang hayat kita. Sepanjang hidup kita. Dalilnya
sudah hafal hadis arba'in yang keempat, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'idun." Ya, itu yang disebut dengan takdir sepanjang hidup kita. Mulai dari kita ada di dalam perut ibu kita, itu malaikat sudah tuliskan. Apa saja? 4 perkara kan? Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia bahagia atau sengsara. Itu disebutnya takdir umri, yang Allah ciptakan dari mulai dia ada di dalam perut ibunya. Dari mulai dia ditiupkan ruh tuh, ya, sampai nanti dia wafat. Nah, itulah yang disebut takdir sepanjang hayat. Ya. Yang ketiga, yang disebut dengan takdir sanawi. Sanawi ini takdir tahunan. Takdir tahunan. Udah nggak apa-apa. Qadarullah kan sudah. Takdir tahunan ini sebagaimana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat yang kedua ya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin." Ayat yang ketiganya, "Fiha yufraku kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Apa yang dimaksud malam penuh keberkahan? Malam Lailatul Qadar. Ya. Dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan, dan di malam itu, di malam Lailatul Qadar, kata Allah, yufraku kullu amrin hakim. Semua perkara diputuskan oleh Allah Ta'ala. Ya. Imam Nawawi ketika menjelaskan makna ayat ini, beliau mengatakan, malaikat itu dipanggil oleh Allah. Kemudian diperlihatkan apa yang akan terjadi pada hamba ini 1 tahun yang akan datang, sepanjang 1 tahun. Ya, makanya disebutnya takdir sanawi. Ya, dalam surah Al-Qadar kan juga ada ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di mana malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini, ya. Kemudian malaikat tersebut menuliskan perkara yang akan terjadi untuk hamba ini 1 tahun yang akan datang. Ya. Ini takdir yang ketiga. Takdir yang keempat. Dalilnya ya. Tulis dalilnya. Dalil hadis arba'in keempat. Dalil yang ini hadis riwayat Muslim. Tadi ya, kataballahu maqadir al-qalam yang akan menuliskan takdir setiap makhluk 40.000 tahun sebelum diciptakan. Dalil yang ketiga, surah yang kedua. Dan yang keempat, takdir yaumi atau takdir
takbir harian. Dalilnya surah Ar-Rahman ayat 29. Takbir harian itu ada bagaimana firman Allah, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'n. Meminta seluruh yang ada di langit dan di bumi ini kepada Allah, dan setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Kata sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud Allah setiap hari berada dalam kesibukan? Allah sibuk mematikan dan menghidupkan. Allah sibuk memuliakan dan menghinakan, ya. Allah sibuk memberikan penyakit dan menyembuhkan penyakit. Maka itulah makna dari kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, setiap harinya ada takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Inilah macam-macam takdir. Yang terakhir, prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami takdir Allah. Ya, penting ini. saya dicatat di fotonya. Iya. Terus sini. Apa? Sampai tanggal 29 ya. Pak tulis di tab. Jadi ada. Jadi nanti tinggal share aja. Karena nggak usah kita tajwid pakai gitu. Begitu. Maksudnya pakai tab terus nyambung ke fokus ke layarnya. Oh, dia fokus terus S2. Pak Ustaz dengan diri kafe kan? Kaidah dalam yang pertama, dalam mengimani takdir Allah Ta'ala, Al-Quran dan Sunnah sebagai pangan dalam ketika kita memahami takdir Allah, kita pahami sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sesuai perasaan. Kalau kita menggunakan perasaan, akhirnya kita berprasangka buruk. Kalau kita gunakannya akal, akhirnya kita berprasangka buruk.
kenapa kok saya yang timpa musibah? Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah rajin ngaji, saya sudah rajin sholat. Saya yang timpa musibah. Tapi kalau nggak tahu tapi kita menjadikan timbangan kita di dalam memahami takdir Al-Quran dan Sunnah. Ya, bagaimana perintah Al-Quran ketika kita ditimpa musibah? Bagaimana perintah As-Sunnah hadis Rasulullah ketika kita ditimpa kesedihan, kesulitan, kegelisahan. Jadi timbangannya itu Al-Quran dan Sunnah. Dalam takdir dan dengan perasaan kita. Seringkali syaitan itu bermain dengan perasaan kita kalau kita dalam keadaan kesulitan, kesedihan, ya. Dan ingat selalu Al-Quran dan Sunnah sebagai timbangan dalam memahami takdir. Ya, jangan ikuti perasaan kita, ikuti akal logika kita. Ya, apapun yang menimpa kita semuanya timbangan dan Sunnah. Yang kedua, semua Allah tetap pasti maslahat dan jadi sebetulnya di sisi Allah tidak ada takdir yang. Kenapa kok seringkali kita mengartikan iman kepada takdir Allah yang baik dan buruk? Kenapa disebut takdir buruk? Itu dalam pandangan manusia. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada takdir Allah. Semuanya baik. Semuanya untuk kemaslahatan hamba. Semuanya untuk kebaikan hamba. Ya, yang dibalik semua itu ada hikmah yang saat itu mungkin kita belum tahu apa itu. Ya, tapi setelah itu kita baru tahu ternyata banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan setelah kita tertimpa musibah. Ya, misalnya sedang nyetir mobil di jalan tol, tiba-tiba mobilnya mogok. Antum berhusnuzon, barangkali Allah ingin mendarkan antum dari kecelakaan yang ada di depan. Tapi kita kan nggak tahu. Biasanya sudah ngeluh, pas di sana baru tahu kecelakaan. Hanya Allah tahan. Ya, banyak sekali ya hikmah kebaikan yang sebetulnya Allah tetapkan kepada hamba, tapi hamba itu belum mengetahuinya. Ya, kita pandemi COVID 2 tahun ya lebih. Ada hikmah dan kebaikan. Ya, hanya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kitabnya itu Syifahul Khalid, ya, beliau berkata, banyakkan manusia mereka mengeluh terhadap perkara yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka, karena mereka bodoh dengan hikmah ada di balik musibah. Nah, sebab seseorang itu mengeluh, gak ridho dengan apa yang Allah tetapkan, karena dia bodoh hikmah yang ada di balik musibah. Yang ketiga, ada ta'ammuki fil qadar. Ini kaidah ya, tidak boleh dalam salah takdir dengan kita. Nah, akal kita ini terbatas, nggak akan mampu untuk memahami segala hikmah dan syariat Allah yang Allah tetapkan.
Maka cukup kita ketika tertimpa sesuatu, kita ridho, ya, kita senantiasa menerima itu, ya, kita bersabar dengan segala ketetapan Allah dan tidak perlu memperdalam. Kenapa ya Allah ciptain kayak gini? Kenapa ya harus terjadinya begini? Tidak perlu. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kita yang nanti ditanya pada hari kiamat kan begitu. Ya, nggak usah kita bertanya-tanya tentang perbuatan Allah. Kenapa kok Allah takdirkan begini? Kenapa kok begini? Karena tadi kata Allah, la yus'alu amma yaf'al. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tapi kita nanti yang akan ditanya pada hari kiamat. Ya, maka tidak perlu kita sibuk mendalami masalah takdir ini. Kewajiban kita adalah kita menerima segala ketetapan Allah, ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan. Makanya di antara buah dari iman kepada takdir ini kan akan mendatangkan ketenangan kepada hati kita. Allah dalam surah Al-Hadid, ya, ayat 22 itu, ma asaba, ya, min musibatin fil ardi wala fin anfusikum illa fi kitab likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidaklah Allah menetapkan segala sesuatu di bumi dan kepada kalian kecuali itu agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian dan kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ya, itu diantaranya. Tenang insya Allah. Kalau kita imani takdir tadi, tidaklah apa yang Allah tetapkan pasti nggak akan meleset dari kita, dan apa yang tidak Allah tetapkan nggak akan pernah mengenai kita. Itu saja landasan. Ya. Yang kedua, di antara buahnya yang bisa kita dapatkan, kita akan melahirkan sifat qanaah dalam diri kita. Ibadah hati yang paling mahal sebetulnya. Qanaah itu merasa ridho dengan apa yang Allah berikan. Terkadang mungkin sedikit, terkadang mungkin kurang. Tapi orang yang qanaah, dia merasa cukup saja dengan, ya. Makanya di antara doa yang diajarkan Rasulullah itu kan dalam hadis riwayat Muslim, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu petunjuk dan ketakwaan, wal afaf. Wal afaf ini sini maknanya menjaga kehormatan, tidak jatuh kepada perkara yang haram dan tidak suka meminta-minta. Ini makna dari afaf, ya. Dan yang keempat, ya, wal ghina. Makna ghina di sini bukan harta, ya. Banyak orang yang menafsirkan tapi sesuai dengan akalnya. Jadi dia bilang, tuh Rasulullah aja minta kaya. Tapi kaya di sini bukan kaya harta. Makanya Imam Nawawi menjelaskan makna kekayaan di sini yang Rasulullah minta, kekayaan hati. Nah, Rasulullah yang menyebutkan laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tapi kekayaan itu dengan kekayaan hati, yaitu memiliki sifat qanaah, rasa ridho dengan segala apa yang Allah tetapkan, dengan segala apa yang Allah berikan. Ya, kalau sifat qanaah ini sudah hadir dalam diri seseorang, itulah yang menjadi sebab dia bahagia hidup di dunia. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh bahagia, kata Rasulullah, orang yang masuk ke dalam agama Islam dan dia amalkan itu ajaran Islam, dan dia diberikan rezeki yang cukup, dan dia merasa qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada. Ya, ini buah diantaranya iman kepada takdir Allah, kita ridho dengan segala ketetapan Allah,
dan kita ridho dengan segala apa yang cukup ya untuk materi malam hari ini. Iman kepada takdir Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tafadhal, kita buka diskusi dan tanya jawab. Apakah takdir ini sama Allah juga di Ghazali? Karena yang saya pernah dengar Pak, segala sampai kegiatan kita teman kita di sini artinya kan apakah takdir lain sebelum sudah karena sampai hal yang sedetail untuk ya semua sudah terkata gitu. Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat berkenaan dengan tadi ya, adanya takdir umri, takdir sepanjang umur kita, takdir sanawi, takdir tahunan kita, dan takdir yaumi, takdir harian kita. Apakah takdir-takdir tadi sudah tercatat juga semuanya di lauh mahfuz? Jawabannya iya. Jadi takdir azali itu penjabarannya adalah tadi. Ya, penjabarannya adalah tadi, yaitu muncul menjadi takdir sepanjang umur, muncul menjadi takdir tahunan, dan takdir harian. Apakah takdir di lauhil mahfuz bisa dihapus atau tidak? Bisa dihapus atau tidak? Di lauhil mahfuz tidak bisa terhapus karena Allah saja yang mengetahui. Tapi catatan apa yang bisa dihapus? Yang ada dalam catatan malaikat. Dan yang ada dalam catatan malaikat dan itu dihapus pun itu memang sudah ada di lauhil mahfuznya bahwa ini akan dihapus gitu. Ya. Jadi alurnya lengkap sekali di lauhil. Ya. Adapun yang dalam catatan malaikat itu bisa dihapus. Ya. Allah kan berfirman, yamhullahu bihi ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan ada yang Allah tetapkan tidak dihapus. Ya. Jadi makna takdir yang bisa dihapus hanya yang ada dalam catatan malaikat. Adapun di lauhil mahfuz tidak bisa dihapus karena itu semua sudah dalam ilmunya Allah Ta'ala. Makanya nggak ada satupun malaikat yang tahu tentang apa yang ada di lauhil mahfuz. Hanya mereka yang tahunya yang diperintahkan Allah saja untuk dicatat. Itu yang mereka. Adapun di lauhil mahfuz tidak ada satupun makhluknya yang. Ya. Makanya nggak usah mikirin apa yang ada di lauhil mahfuz. Ya. Kewajiban kita kan cuma beramal saja. Ya. Makanya ada sahabat kan yang bertanya, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditetapkan, fafimal amal, untuk apa kita berusaha? Ya Rasulullah malah menjawab, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena amal-amal kalian nanti akan dipertemukan sesuai dengan takdirnya. Ya, jadi kewajiban kita udah berusaha saja, berikhtiar saja, beramal saja. Nanti Allah akan pertemukan kita dengan apa yang Allah takdirkan. Hanya nggak usah mikirin ya apa yang tersembunyi dari rahasia Allah itu berupa ya. Wallahu ta'ala. Kalau yang diri kita kan misalkan mati itu kan apa namanya? Tapi di apa emang ya lebih awal atau gimana gitu. Gitu.
Berarti orang kalau bunuh Kalau diri semua gitu, ajalnya ya, kecepatan gitu dari catatan malaikat. Ya, jazakallah khairan. Adapun orang yang bunuh diri, ya tetap kan ajalnya memang sudah ada dalam catatan Allah Ta'ala. Ya, apakah itu yang ada di Lauhin Mahfuz atau memang yang ada dalam catatan malaikat. Hanya caranya seperti apa dia meninggal kan itu. Ya, yang detailnya siapa yang tahu? Ya Allah. Ya, karena orang itu kan dia ajalnya udah ditetapin. Tapi caranya seperti apa? Nah itu kan. Tapi tetap ajalnya sudah Allah tetapkan. Bahkan seseorang kan nggak bakal diwafatkan oleh Allah sampai semua rezekinya diberikan Allah. Habis. Ya. Makanya orang yang bunuh diri tadi pun kan udah ditetapin. Cuma caranya saja. Ya. emang nggak saya Iya. Kalau Allah tetapkan dia sudah menusuk ke dadanya tapi memang belum waktunya, ya paling dirawat di rumah sakit. Ya. Ada orang yang lompat gitu ya dari tempat yang tinggi. Kalau Allah belum tetapkan meninggal ya nggak meninggal kok. Ya. Walaupun menurut orang, oh ini sudah mati. Tapi kalau ketetapan Allah mengatakan belum, ya belum. Ya. Jadi semuanya berjalan di bawah kehendak Allah. Allah Ta'ala. Nah, coba ada yang kadang karena tadi sama itu apakah satu bahasa dapur kan pas salah satu itu hanya introspeksi diri lah bahwa mungkin kita terjadi apa misalkan iya, jazakallah khairan. Hanya berkenaan dengan seseorang ketika dia ditimpa musibah, lalu dia lakukan introspeksi gitu ya. Itu perbuatan yang terpuji, ya. Dan itu tidak masuk dalam kategori mendalami. Karena makna mendalami itu dia berpikir kenapa Allah melakukan ini. Jadi yang lebih dia dalami itu kok perbuatan Allahnya gitu. Kenapa sih Allah menciptakan ini? Kenapa Allah menciptakan ini? Itu yang maknanya mendalami, ya. Adapun seseorang tadi dia melakukan introspeksi, bahkan para ulama salaf kan antara riwayat yang pernah Anda baca, para ulama salaf kalau kudanya saja itu nggak mau ditunggangi, itu mereka introspeksi, ini dosa apa yang saya lakukan, ya. Jadi kalau tunggangannya itu diajak jalannya susah gitu ya, apakah untanya, apakah kudanya, mereka introspeksi. Kalau istrinya nggak mau nurut, mereka introspeksi, dosa apa ini? Kalau anaknya nggak mau nurut, ya mereka introspeksi, dosa apa yang kita perbuat, ya. Kalau kita kan biasa aja, anak nggak nurut ya biarin aja kan. Kalau ulama salaf tuh introspeksi. Ketika istrinya nggak mau taat, anaknya nggak mau taat, mereka introspeksi, dosa apa yang saya lakukan? Ya, itu bagus dan terpuji sebagaimana para ulama salaf senantiasa merenungi, ya, setiap ada yang menimpa mereka, itu mereka selalu introspeksi bahwa ada dosa yang mereka lakukan. Ya, walaupun tidak semua musibah yang menimpa seorang hamba itu karena dosa, kan? Bisa jadi memang karena ingin meninggikan derajatnya di sisi Allah. Ya, karena musibah yang menimpa itu jadi penggugur dosa, tapi juga jadi peninggi derajat kita di sisi Allah. Hanya ada orang-orang yang mungkin kalau dia ibadah, ibadahnya nggak bisa mencapai surga yang Allah inginkan untuk hamba ini. Makanya akhirnya Allah berikan musibah kepada hamba ini supaya dia bisa mendapatkan surga yang inginkan oleh Allah agar hamba ini meraih surga ini. Ya? Tapi dia nggak bisa menempuhnya dengan cara ibadah, makanya Allah kasih musibah.
Dan dengan musibah itu dia bersabar, dia ridho, dan dia berprasangka baik kepada Allah, berharap pahala dari Allah. Itulah yang menjadikan derajatnya tinggi di sisi Allah. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Na'am. Kalau diterapkan pengaruh antara terhadap ada istilah yang bisa akhir yang dalam pandangan manusia adalah Iya. Iya. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Iya, memang ada hadisnya. Hadisnya sahih, kata para ulama, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tapi makna tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa di sini adalah takdir yang ada dalam catatan malaikat. Ya. Adapun takdir yang ada di Lauhil Mahfuz ya tadi tidak bisa berubah. Ya. Jadi doa bisa merubah takdir yang ada dalam catatan malaikat saja. Ya. Adapun yang ada di Lauhil Mahfuz nggak berubah. Dan kita berdoa pun itu sudah ada di Lauhil Mahfuz gitu. Ya, hamba nih takdirnya begini, tapi dia berdoa, akhirnya dirubah oleh Allah. Itu sudah ada perubahannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Ya, jadi lengkap sudah ya di Lauhil Mahfuz. Ya. Iya, betul. Ya. Berarti yang tadi yang takdir umri sanawi sama yang itu yang di malaikat. Betul, semuanya ada catatan malaikat. Ya. Termasuk tadi amal ibadah seseorang, misalnya dia sering menjalin silaturahim gitu ya. Allah panjangkan umurnya kan gitu ya. Walaupun memang ulama beda pendapat makna dipanjangkan umurnya di sini. Ada yang mengatakan iya dipanjangkan umurnya betul-betul. Tapi kalau kata Imam Nawawi makna dipanjangkan umurnya di sini, umurnya tetap sesuai yang ditetapkan ajalnya, tapi setelah dia meninggal namanya selalu disebut-sebut kebaikannya. Ini kata Imam Nawawi ya. Makna dipanjangkan umurnya di sini, ajalnya tetap apa yang ditetapkan oleh Allah, tapi kebaikannya sering disebut-sebut oleh manusia. Maknanya itulah panjang umur. Allah Ta'ala. Kaitannya ada. Nah itu jangan sampai malam, tapi ya gini-gini aja. Iya, jazakallah khair. Sampai malam tapi nggak kaya-kaya, gitu loh. Iya, kalau ada yang bilang itu lama. Coba dulu. Iya. Berkaitan dengan usaha, ya, sebetulnya tidak ada yang perlu dipertentangkan antara usaha dengan takdir. Karena semua usaha kita ya akan menemukan takdirnya tadi. Kewajiban kita itu kan usaha, doa sudah, ya. Apapun yang akan Allah tetapkan untuk kita ya sudah. Itulah yang terbaik memang untuk kita. Siapa yang jamin kalau orang itu kaya, dia bisa semakin taat kepada Allah? Iya kan? Justru banyak orang yang ketika rezekinya lapang gitu ya, malah akhirnya nggak pernah lagi nuntut ilmu gitu kan, hobinya malah jalan-jalan saja gitu ya, bahkan ke luar negeri lagi. Berapa banyak ya kayak gitu kan? Tapi Allah inginkan kebaikan, makanya mungkin ya rezekinya dikasihnya nggak apa-apa lah, cukup-cukup aja gitu. Ya, karena khawatir terlalu lapang dia nggak bisa gitu.
Jadi banyak hikmah yang Allah tetapkan ya dari segala apa yang Allah takdirkan ya. Dan kita jangan merasa ketika rezeki kita disempitkan kita merasa jadi orang yang terhina gitu kan ya. Ketika rezeki kita dilapangkan kita jadi orang yang mulia itu kan salah ya. Maka seseorang tidak ditentukan dari rezekinya lapang atau sempitnya, tapi apakah dengan keadaan dia rezekinya lapang atau sempit, dia bisa semakin bertakwa kepada Allah atau tidak? Itu kan intinya. Ya. Nah tadi banyak manusia kalau diuji dengan musibah kan lulus ya. Diuji dengan kesusahan, kesulitan, kesempitan tuh banyak kok yang lulus. Tapi kalau sudah diuji dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ya, urusan yang dimudahkan itu banyak ya, mereka justru bermanfaat. Maka itulah hikmah Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi ikhwah? Ya. Nah, kewajiban kita sudah beramal saja, nggak usah ya memikirkan bagaimana nantinya. Ya. Baik, cukup ya. Tidak ada lagi yang bertanya. Kita cukupkan ya. Semoga semakin menambah keimanan kita pada takdir Allah. Insya Allah mendatangkan ketenangan ya dalam hati kita ketika mempelajari takdir. Kita bisa hidup lebih qanaah ya. Merasa cukup sudah dengan apa yang Allah berikan, ridho dengan apa yang Allah berikan, karena itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.